bahagia, berjumpa dengan sahabat, saling menyapa, bertukar cerita, meraih mimpi, kemudian saya pesan untuk yang kemandirian gambar ini, kelompok kerja gurunya di Panjenengan itu berapa guru, nggak usah banyak-banyak, berapapun guru itu kita lakukan untuk bertemu, misalnya sebulan sekali atau dan sebagainya, yang intinya untuk menambah kegiatan. Nanti dipandu oleh dari Igaba Kabupaten ya, dari daerah untuk bersama-sama dengan PAUD unggulan. Jadi yang pertama, PAUD unggulan ini adalah merupakan impian dari pimpinan pusat Aisyah bahwa setiap kota kabupaten harus memiliki PAUD unggulan supaya nanti bisa dipakai tempat magang untuk teman-teman yang ada di wilayah Tuban. Apakah nanti kalau sudah bisa berkembang, bisa dari luar daerah atau luar provinsi itu bisa magang di sini. Nah, ini terbukti bahwa Jawa Timur sudah banyak PAUD kita TK itu yang menjadi tempat magang dari berbagai daerah, Kalimantan, Jakarta, ya Jawa Tengah, itu sudah banyak yang praktek magang di tempat-tempat kita. Nah, oleh karena itu berdasarkan keputusan dari pimpinan pusat wilayah Aisyah Jawa Timur, maka diharapkan semua PAUD-PAUD ini harus berbenah sesuai dengan hasil keputusan utama di Solo. Nah, oleh karena itu apa kriteria yang pertama? Bahwa PAUD itu adalah memiliki dua layanan KB dan TK. Di sini ada ya? Nanti kami tinggal melihat administrasinya. Kemudian, apakah di layanan KB dan TK itu sudah melaksanakan kurikulum Aisyah? Kita punya kurikulum namanya kurikulum Aisyah, dan kita punya kurikulum namanya juga kurikulum di AIK, Al-Islam, Keaisyah dan Kemandirian. Apakah di aplikasi kegiatan di dalam RCP-nya, di dalam kurikulumnya itu sudah dilaksanakan dengan benar? Tentunya harapannya karena kita itu punya nilai lebih dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, sekolah-sekolah saudara kita. Karena kita punya AIK, kita punya kurikulum Aisyah, kita punya baca, ya. Nah, itu nanti akan kita lihat. Dan kalau misalnya kurang, ibu pun tidak usah takut. Nanti akan kita dampingi untuk menjadi bisa lebih sempurna. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di PAUD itu atau di TK itu memiliki layanan holistik integratif. Apa layanan holistik integratif? Yaitu layanan yang terintegrasi dengan berbagai bidang kemitraannya. Apakah itu kesehatan, jadi termasuk PHBS, kemudian termasuk DDBK, kemudian termasuk ada parenting diisi dengan kegiatan-kegiatan dengan kesehatan, kemudian pemeriksaan kesehatan atau rujukan anak-anak yang sakit dirujuk ke rumah sakit atau ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, dan ini dibuktikan ada NU-nya. Ya, saya kira ada ya, nanti kami lihat. Kemudian di layanan holistik ini juga ada kaitannya dengan pengaruh perkembangan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Kalau anak itu yang stagnasi atau yang diam, ini apa pengaruhnya kepada pertumbuhan dan perkembangan? Nah, ini nanti akan kita buat, sehingga guru-guru kita tidak hanya mengukur, menimbang dan mengukur tinggi berat badannya, melihat lingkar lengan dan lingkar kepala dan beberapa kaitannya dengan DDBK, tapi harus ada analisa daripada hasil dari yang disampaikan pada saat DDBK. Si A ini usia 3 tahun mestinya harus bisa babbling, bisa ngomong macam-macam, tapi si A ini kok hanya mama atau bu saja. Ini berarti ada hambatan. Nah, hambatan berarti di layanan yang berikutnya yang harus ada juga adalah layanan inklusi. Tadi sudah dikatakan ada
SPS-nya ya. Apa tadi? Tawa Balita. Sekolah Balita Tertawa. Tawa Balita. Oh, Tawa Balita. Taman Warna Balita. Taman Warna Balita. Warnanya itu kenapa kak dikatakan warna? Kan macam-macam bu isinya. Oh gitu. Ya apa ini apresiasi untuk Palang. Tepuk tangan ya. Jadi se-Indonesia baru saya dengar. Karena saya juga keliling Indonesia bu, karena juga sebagai fasilitator PAUD dan pendidikan inklusi. Nah, di layanan yang keempat ini adalah layanan pendidikan inklusi. Jadi pendidikan inklusi itu sekolah reguler seperti ini nanti dimasuki oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini sudah ada aturan dan regulasinya. Nah, dimasuki anak berkebutuhan khusus itu anak satu saat belajar bersama temannya secara reguler, tapi satu saat anak belajar tersendiri di ruang khusus, namanya ruang bridging atau ruang transisi. Makanya nanti di sini akan kita lihat apakah sudah ada ruang bridgingnya. Kalau belum nanti kita setting apakah ada ruang tenang untuk anak-anak yang tantrum. Nah ini harus dipersiapkan karena Aisyah punya indikator-indikator itu ya. Kemudian di pendidikan inklusi itu apakah sudah pernah dilaksanakan screening atau assessment? Kalau screening dilakukan oleh guru, kalau assessment dilakukan oleh expert yaitu orang ahli, seorang psikolog klinis atau dokter. Nah ini kaitannya dengan pembuatan profil anak. Profil anak itu apa? Ya keberagaman anak yang dimiliki setiap anak berbeda. Nah profil itu menyangkut tentang kekuatan, kelebihannya, kekurangannya, kebiasaan-kebiasaannya, ciri-ciri anak itu. Nah itu menyangkut sebuah termasuk gaya belajarnya apa? Apakah kinestetik, auditory, atau visualisasi ya. Jadi ini nanti menjadi kunci pokok guru-guru untuk dalam rangka mendampingi anak itu. Nah diupayakan selanjutnya adalah dengan menggunakan kurikulum. Nah kurikulum anak-anak ABK ini adalah dua, kurikulum yang berlaku secara umum dan kurikulum yang berlaku secara individu tadi dengan menggunakan PPI. Kurikulum PPI itu dikerjakan ruang bridging atau one-on-one, sedangkan ruang di kurikulum reguler anak-anak bersama dengan teman-temannya yang termasuk olahraga juga. Jadi namanya olahraga adaptif. Gak mungkin kalau anak yang nggak punya kaki disuruh sepak bola seperti temannya. Nanti ada kompensasi mana yang dia harus pilih. Contoh lagi anak yang nggak bisa ngomong atau yang sekarang banyak anak speech delay. Jadi speech delay itu bukan ABK ya, itu adalah gangguan toksik untuk pengasuhan. Karena sekarang ini orang tua itu banyak apa ya, lebih muda, banyak ini praktis. Anak supaya anteng, ibunya supaya bisa masak, bisa kerja, anaknya dikasih HP. Mulai bayi sudah dikasih HP. Ini sebetulnya kan otak depan ini sudah dirusak oleh HP itu karena ada zat adaptifnya. Nah hal yang semacam ini menyebabkan anak tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Anak tidak pernah diajak ngomong-ngomong. Sekarang kalau zaman saya dulu bu ya, mau tidur itu didongengi sampai dilus-lus gitu ya. Suara ibunya ini ngangen ke katanya anak gitu, membuat rindu anaknya. Tapi sekarang tidak diputarkan di YouTube. Praktis ya, betul bu? Betul. Betul bu? Betul. Halo betul? Betul. Betul. Jadi itu harus dikurangi bu ya. Suara ibu ini mengandung sebuah kasih sayang untuk anak-anaknya. Jadi oleh karena itu anak sambil diceritani nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek saja, tapi suara ibu ini loh yang direkam di otaknya. Karena anak itu memerlukan namanya bahasa cinta. Bahasa cinta itu satu sentuhan, touch, sentuh, dipeluk, ya.
Caca kalau tadi peluk sama suami ya rewel ya. Iya kan? Jablay ya berarti ya. Ini kok gak oleh lebih Maka biasanya emosional, antrum. kan gak dibadai ya pun. Kemudian kata-kata. Nah, ibu-ibu perlu dengan kata-kata ini. Wah, kamu hebat. Oh, kamu cantik. Luar biasa. Nah, ini perlu dibutuhkan. Tapi tidak semua setiap gerakan diberi pom. Kemudian yang ketiga diberi hadiah. Hadiah ini tidak harus yang mahal. Hari ini si Tutik sudah bisa mandi sendiri. Sekarang tak kasih hadiah, kamu tak buatkan teh. Nah ini kan juga anak senang gitu ya. Jadi tidak harus. Hari ini kamu luar biasa, sudah bisa mandiri, sudah bisa pakai baju sendiri. Ibu kasih hadiah biskuit satu. Jangan biskuit satu komboan itu semua. Satu. Kemudian berikutnya adalah layanan. Dilayani, disuap, tapi tidak tiap hari disuap ya Bu ya. Disuap sekali-sekali. Sepatunya dimasukkan sekali-sekali, jangan tiap hari pagi ya. Jadi harus ada layanan. Kemudian yang berikutnya adalah quality time, waktu berkualitas. Istilahnya orang sekarang katanya me time, waktu untuk kita, untuk saya, untuk anak ya. Jadi waktu berkualitas itu apa? Upayakan kita bisa berbicara dengan anak-anak walaupun waktunya hanya 10 menit, tapi itu sangat membekas, apalagi dengan wilayah-wilayah gitu ya. Inilah kekurangan kita sekarang ini, sehingga anak-anak kita banyak menjadi masalah-masalah tadi disampaikan oleh ibu kepala sekolah atau teman-teman. Nah, dengan adanya program holistik integratif dan PAUD inklusi ini, semuanya adalah mendorong untuk anak-anak. Dan nanti kalau sudah tahu dari hasil asesmen karakter anak di bawah BPI, maka dibuat pembelajaran yang khusus. Jadi layanannya layanan khusus. Kemudian yang berikutnya yaitu ada layanan TPA, tempat penitipan anak. Ada nggak? Belum ada. Sekarang guru punya anak-anak kecil nggak? Punya, cuman lahannya Bu, tempatnya. Anaknya Bu. Kalau memang lagi ini ya di rumah, kalau nggak itu ya di bawah diajak. Ya. Gimana kalau misalnya ada sisa ruangan pagi untuk sekolah, siang bisa dipakai TPA? Anak-anak bisa bukan pulangnya sampai jam berapa? Jam 12. Ada yang ibunya pegawai enggak? Ada. Ya, Banyak Bu. banyak. Jadi itu kan orang tuanya berarti bisa dititipkan di sini. Ya. Jadi coba. Kemarin di Lamongan ya, di Lamongan itu gurunya di Kota Probolinggo. Gurunya PAUD-nya itu, guru TK-nya itu punya anak bayi. Nah itu dijadikan, masih ada 7 kalau nggak salah waktu itu anak TPA. Jadi kan salah, sehingga gurunya pulang dia tenang, anaknya ikut di TPA. Tapi guru murid anaknya nggak dititipkan di tetangga yang tidak punya ilmu gitu ya. Jadi lebih baik agak indah seandainya itu kita punya TPA. Apalagi guru-gurunya muda masih punya anak kecil, nanti bisa coba dicoba itu ya. Pun tidak ada ruangannya, bisa disetting bangun seperti bisa ya. Nanti dicoba sehingga nanti panjenengan tahun depan tidak usah menerima murid banyak-banyak, tapi sedikit, tapi ada layanan macam-macam. Ini sudah cukup 160 itu sudah lebih dari cukup, itu bagus sekali. Gurunya berapa? 21 setiap kelas berapa guru? 2 kelas 3 guru. Oh, 2 kelas 3 guru. Ya. Jadi nanti bisa saling mengisi ya. Bisa. Kemudian yang berikutnya ada layanan TPQ. Ada nama TPQ-nya enggak? Taman Pendidikan Al-Quran. Nanti dicoba harus bisa. Dulu pernah mau nyoba perizinan Bu, katanya sulit, jadi enggak ini. Dulu pernah muridnya sendiri dijadikan murid TPQ. Yeah. Misalnya
memasukkan kurikulum bersama dengan kurikulum pagi itu. Nggih, sudah Jadi kita tidak mengajinya usah ada Bu. dimasukkan sore, tapi ada kurikulum ditambah dengan jadi terintegrasi dengan dan kurikulum TPQ. Nggih, mengajinya sudah Bu, cuman ya Ikut pelatihan di UMM enggak? di UMM enggak? Ya nanti buahnya untuk pelatihan kemarin Bu siapa yang putranya Mbak Wanti nanti bisa menularkan ke yang lain ya. Bukunya masih ada kalau memang membutuhkan nanti saya kirim ya. Jadi harus ada TPQ-nya. TPQ-nya ya anak-anak yang ada di PAUD itu ya, itu nanti dicoba ya. Nggih. Kemudian yang berikutnya ada parenting, ada kegiatan parenting sekolah orang tua. Ada. Berapa bulan sekali? 1 bulan sekali, cuman yang besar 6 bulan sekali. 1 bulan sekali yang KB. 1 bulan enggak, maksudnya 1 bulannya itu kan apa sesama guru dan orang tua gitu aja. Terus kalau mengundang dari luar pemateri dari luar itu loh Bu, itu 3 Yeah. bulan atau 6 bulan sekali. Saya mohon nanti ada TP parenting ya. Nah, parenting ini bisa dilakukan jangan sebulan sekali terlalu cepat ya, bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nggih. Dan nanti materinya apa? Kira-kira yang dibutuhkan orang tua itu apa? Misalnya tentang tumbuh kembang, pengembangan diri, bagaimana supaya anaknya ini aman dalam pertumbuhan dan perkembangan, bagaimana menangani anak tantrum, bagaimana menyiapkan anak untuk masuk sekolah, regulasi diri. Jadi banyak nanti itu di majalah kita yang dikeluarkan oleh pimpinan Aisyah Jawa Timur dan PP Aisyah itu ada materi parenting. Nah itu bisa dijadikan dan ditambah dengan dari mitra kita yaitu dari dinas-dinas terkait. Apalagi sekarang IGAPA sudah mandiri, jadi kita harus pandai-pandai. Kemudian yang berikutnya kurikulumnya berbasis di AIK dan di kurikulum Malaysia. Jadi saya kira sudah berjalan ya Bu ya. Nyanyi gembira, indahnya dunia dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh bahagia kita bersama-samanya. Ayo bernyanyi gembira, begini bunyinya. Apa? Let's sing together. Do, re, mi. Sing with melody. Let's go. Kita bernyanyi gembira, indahnya dunia dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh bahagia kita bersama-samanya. Saat bahagia berjumpa dengan sahabat, saling menyapa, bertukar cerita